Gengs, akhirnya di sini kita masuk ke edisi terakhir dari teman cerita Indonesia yang udah 37 provinsi. Wah, gila, terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah pada ngirimi ceritanya dari Sabang sampai Merauke. Yang email kita juga udah hampir full, udah 20 ribuan lebih. Tapi tenang aja, ntar gua bakal beli kuota buat penyimpanan Gmail dah, biar kalian nih bisa terus masih email kan, kita tampung semuanya, gengs. Sampai kantung mataku berkonde bacainnya. Nah, jadi kali ini kita akan membacakan kisah dari tempat terakhir nih, yaitu Papua Pegunungan. Dimana mau info lagi aja kalau playlist teman cerita Indonesia itu udah ada ya. Dimana dengan video yang kali ini tuh udah lengkap 37 provinsi. Kalau kalian lagi gabut, boleh deh nontonin deh tuh maraton sambil kayak ngeteh-ngeteh cantik gitu, enak kali ya. Makanya enak kali ini kita juga sambil ngeteh ya. Apalagi kalau ngetehnya pakai tongci, sekalian buat temenin kita cerita. Ini pokoknya gue mau bikin teh tongci jasmine celup. Tapi karena cuacanya sekarang lagi haradang pisan ya, panas banget. Jadi kita nih buatnya pakai es batu ya, biar seger. Segar banget guys, beneran deh. Tapi by the way, ini tuh emang selalu trending loh di e-commerce. Karena rasa sepetnya tuh pas. Dan aroma melatinya harum banget. Apalagi kalau dibuat es teh begini. Siang-siang gitu kan panas-panas diminum. Seger pol. Tapi mau gosip sedikit nih. Kemarin kan TikTok Shop udah ditutup. Buat kalian pada nyariin tongji, gimana nih belinya? Udah nggak ada di TikTok Shop. Tenang aja, di Shopee masih ada. Jadi kalian tetap masih bisa tuh order di sana. Nanti linknya pokoknya gua kasih di bawah ya. Biar kalian langsung klik tuh beli di toko officialnya langsung tuh tongji. Karena di situ juga banyak banget voucher promonya. Jadi buruan aja di stok nih. Dan cek-cek info di deskripsi bawah. Nah, jadi di tahun 2016, narasumber kita ini bernama Bang Evan, itu udah kerja di salah satu kantor plat merah yang baru aja dipindahkan ke Jayapura. Jadi maksudnya pas dapat surat pemindahan atau tahu pindahnya ke Jayapura, semua kantor dari temannya Bang Evan tuh, semua teman kantornya Bang Evan pada ngomong kayak, semangat ya Van, mudah-mudahan cepat dapat surat tugas baru buat gak lama-lama di sana. Seolah-olah pindah ke Jayapura tuh kayak merupakan sesuatu hal yang gak menyenangkan gitu. Ya bagi orang-orang temannya kantor, apa sih teman kantornya Bang Evan, repot banget kita ngomong. Tapi waktu itu kan Bang Evan masih lajang, masih berjiwa bolang. Jadi dia dipindahin ke Jayapura mah santai-santai aja. Justru dia malah seneng, hitung-hitung bisa explore Indonesia yang ada di bagian paling timur tuh gratis. Kita tahu sendiri kalau ke sana. Kalau misalkan kita pakai budget pribadi kan mahal. Ditambah Bang Evan ini kalau mau ditugasin ke sana itu promosi naik jabatannya tuh bisa lebih besar. Nah, otomatis gaji naik, nggak kayak kita gitu, gajinya segini-gini aja. Makanya kalau iklan jangan di skip-skip ya. Nah, singkat cerita, pindahlah nih Bang Evan ke Jayapura kan. Nah, tapi jauh sebelum dia pindah tugas ke Jayapura, Evan ini memang sudah kepikiran kalau suatu saat nanti dia pengen buat mendaki Gunung Jayawijaya yang memang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia. Karena memang basicnya Evan ini tuh anak pencinta alam. Makanya kan tadi gue bilang dia bolang jiwanya. Di pikirannya Evan waktu itu ya, walaupun Denny juga tahu kalau Jayapura sama Jayawijaya itu jauh banget. Banget itu pakai banget. Ya tapi kan sayang aja nih kalau udah menginjakan kaki di tanah Papua, tapi nggak nyempetin sampai ke Jayawijaya kayak ke Afdol. Bisa kalau kata Bang Evan nih, buat para orang-orang yang pecinta gunung, yang pada suka daki, pasti Gunung Jayawijaya tuh menjadi salah satu impian banget memang. Nah, tapi sebagai pecinta alam, Evan ini juga ngerti kalau untuk mendaki ke Gunung Jayawijaya itu tidak semudah itu, bro. Bukan cuma medannya doang yang pastinya sulit ya. Apalagi kan di sana cuacanya terkenal ekstrim. Tapi dia juga berarti harus menyiapkan fisik nih. Selain itu dari sisi finansialnya juga, perizinannya juga. Yang mana dua hal itu nggak kalah sulitnya dibandingkan kayak latihan fisik. Bahkan dari semua yang dia telah urus, yang paling ribet tuh malah masalah perizinannya katanya, gengs. Harus izin ke Menpora, ke Kapolri, Federasi Panjat Tebing, yang gitu-gitu. Sama beberapa rekomendasi surat lainnya. Yang bahkan sampai ada tuh pepatah yang bilang, lebih sulit ngurus izinnya daripada ngedaki gunungnya. Bisa segitunya ribetnya. Berbeda misalkan kalau kita cerita-cerita nih, pengalaman-pengalaman orang-orang yang pada manjat gunung di Pulau Jawa. Yang kayak cerita tinggal datang, lapor ke pos, udah manjat. Makanya kalau ke Gunung Jayawijaya seribet ini nih, kita jujur baru tahu juga nih dari ceritanya Bang Evan. Nah, sambil nyari-nyari partner buat naik gunung nih, Evan ini selalu nyempetin juga latihan fisik. Dia panjat tebing, naik turun tangga gitu kan kalau di kantor nggak mau naik lift. Biar otot kakinya nih makin kuat. Lari-lari juga tuh tiap pagi di tanjakan. Ngelakuin long run. Yang pokoknya supaya ini fisiknya Evan terbiasa ketika nanti harus mendaki gunung yang ekstrim tuh selama berjam-jam. Buat kita yang kerjanya makan, tidur, bangun, nyemil lagi, ketiduran, ambil nonton teman cerita. Kagak relate ya. Olahraga makanya lu pada lu. Sampai sekitar 4 bulanan, Evan udah rutin melakukan semua latihan tadi. Akhirnya Evan menemukan bestie yang cocok untuk
pergi bareng dia. Yang mana bestinya ini ternyata dulunya satu alma mater sama Evan. Yang jatuhnya ini tuh seniornya Evan. Yang sekarang si seniornya itu kerjanya di salah satu pertambangan emas di Jayapura. Yang kagak usah kita sebut nama perusahaannya juga kalian pasti tahu. Nah, si seniornya ini tuh namanya Bagas. Evan sama Bagas sepakat buat melakukan persiapan naik ke puncak Gunung Jayawijaya. Sembari nunggu kedatangan satu temannya Bagas lagi nih, yang masih di luar negeri karena temen ini memang bule expert, pendaki expert gitu dari Australia. Namanya Joseph. Pokoknya si Joseph ini itu memang seorang pecinta alam yang udah naik gunungnya udah kemana-mana gitu. Termasuk dia udah pernah naik ke puncak Everest. Bener ya ngomongnya Everest gitu ya. Jadi si Joseph ini bener literally expert. Jangan main-main lo sama Mas Bule lo. Ya udah, singkat cerita, setelah melalui banyak persyaratan dan kesibukan, 1 tahun berlalu nih dari persiapan. Jadi cukup lama. Jadi dari tadi nih kita baru nyeritain wacananya doang. Makanya pas tahun 2017, akhirnya mereka bertiga nih, maksudnya Evan, Bagas sama Joseph, merealisasikan wacana mereka. Setelah tadi udah ngurus ini itunya yang ribet ya, tibalah mereka di Timika untuk melakukan pendakian. Tuh makanya kalian juga nih pelajaran kalau ada wacana diwujudkan. Jangan kayak teman-teman lo no. Wacana mulu. Mau bilang liburan bareng yuk, buka puasa bareng yuk, reunian bareng yuk. Kagak ada tuh yang kesampaian. Nah yaudah ya, mereka nih berangkat dari kota Timika itu sekitar jam 6 pagi. WIT ya, tapi waktu Indonesia Tengah. Timur. Tuh kan kita mulutnya suka salah-salah begini, mohon maaf ya. Dari kemarin kan suka salah nyebut mulu nih mulut ya. Namanya juga kita manusia ya, tempatnya salah, apalagi lidahnya. Pokoknya tadi mereka berangkat tadi jam berapa tuh? Jam 6 waktu Indonesia Timur menuju ke Tembagapura menggunakan mobil dengan perjalanan kurang lebih 2 jam. Nah, sampai Tembagapura dengan jurus kekuatan orang dalam, mereka bisa naik kereta gantung nih. Tahu kan yang kayak ke atas begitu? Ya memang itu kereta gantungnya milik perusahaannya Bagas tempat bekerja. Tempat Bagas bekerja. Pokoknya itu kereta gantungnya menuju ke daerah Grasberg begitu. Ya Allah, kalau udah begini-gini kita susah banget udahnya. Enaknya naik kereta gantung itu ya cepet, hitungan menit doang. Kalau nggak punya orang dalam, nggak bisa pakai fasilitas kantornya itu, lo jauh banget itu ke atas mah. Karena memang ternyata masuk ke wilayah pendakian Jayawijaya itu salah satunya ya berada di dalam area perusahaan ini, gengs, pintu masuknya. Makanya tadi tuh izinnya ribet. Tapi berhubung Bagas kerja di sono, ya udah cincai lah orang dalam. Sampai di Grasberg, mereka bertiga ini masih harus lanjut lagi naik mobil menuju Balidam namanya. Nah dari Grasberg ke Balidam tadi tuh pakai mobil normalnya sebentar aja sih, 20 menitan. Tapi waktu itu mereka butuh waktu yang lebih lama karena mereka harus berhenti nih beberapa kali perkara si Bagas muntah-muntah. Sementara kalau Evan sama Joseph ya cukup pusing sih, mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah. Ini baru medan awal udah pada mabok begitu. Tapi kalau kita disuruh ke sana awal-awal mah udah fix pingsan. Ya cuma kan mereka udah tahu kalau mereka ini kayaknya akan kena yang namanya aklimatisasi. Jadi itu kayak badan kaget dengan perubahan suhu yang ekstrim. Maksudnya dari tempat awal mereka berada di Timika, itu kan hanya beberapa ratus mdpl aja dari permukaan laut. Nah dalam beberapa jam mereka tahu udah di ketinggian yang sampai sekitar 3.600 mdpl. Jadi wajar aja kalau tubuhnya ini perlu penyesuaian. Sampai di Balidam nih, Evan ngeliat Bagas pucut banget mukanya. Jadinya dia bilang, kita istirahat di sini dulu deh biar sampai Bagas nih enakan. Karena sebenarnya dari Balidam tadi, itu tetap mereka harus lanjut lagi nih jalan kaki. Sekitar 2 jam menuju base camp berikutnya namanya Danau-Danau. Tapi si Bagas ini bilang, no, it's okay, I'm fine. Gitu. Kapan nyampenya? Kalau kita istirahat mulu. Kita kan udah sepakat istirahatnya nanti di base camp Danau-Danau saja. Gue pengen buru-buru naklukin puncak Kartens Jayawijaya nih. Lo kan tahu ini salah satu mimpi gue yang harus gue checklist. Pokoknya kalau gue sampai mati, arwah gue kagak bakalan tenang kalau belum bisa naklukin puncak Kartens. Jadi ngomong ini campur-campur bahasa Inggris soalnya kan ada Joseph tuh bule kagak ngerti dia bahasa Indonesia. Pokoknya si Bagas nih walaupun muntah-muntah sakit begitu ya, tapi dia tetap semangat berapi-api buat bisa menceklis wishlistnya. Jadi emang pengen banget dia tuh ke puncak Jayawijaya namanya puncak Kartens. Akhirnya udah mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanannya. Jalan kaki tuh mereka ke base camp Danau-Danau. Dan mereka akhirnya sampai sana di jam 2 siang. Sampai di base camp Danau-Danau, rasa muntah, rasa pusing sama rasa mual itu kayak langsung hilang seketika. Soalnya apa ya, kebayar gitu, berasa lega. Mereka akhirnya bisa tiba di checkpoint pertama. Mereka kan ngerenggangin badan bentar gitu ya. Habis itu bertiga langsung kerja sama lagi. Ada yang pasang tenda, ada yang bagian masak. Pokoknya habis semua kelar, terus mereka mulai makan-makan. Si Bagas dibilang, guys, kalau kita lanjut jalan buat naik ke puncak malam ini aja gimana? Biar bisa cepat sampai sana. Gue udah gak sabar banget nih soalnya nih. Ya karena kan sebenarnya itu memang masih siang ya, masih ada matahari banget. Tapi Evan sama Joseph ini memang memilih untuk istirahat dulu buat memastikan kondisi badan mereka nih fit. Apalagi tadi si Bagas juga habis muntah-muntah. Jadinya Evan sama Joseph ini dengan tegas ya menolak. Bukan apa-apa kayak, lah buru-buru amat lu ngapain sih? Ini kan
demi keselamatan jadi sabar aja lah. Ntar juga kita sampai puncak kok. Badan kita nih perlu penyesuaian. Chill bro, chill. Ya kan jelas Bagas kalah suara ya. Akhirnya dia ngikutin tuh, pasrah sama teman-teman aja. Ya udahlah gue ngikut kalian. Dimana mereka akhirnya stay di danau-danau tadi semalam. Pas kelar makan, Eva ini sempat kayak ngajak foto-foto dulu sebelum pada telanjur goler-goleran gitu kan di tenda. Habisnya kalau udah selonjoran, udah PW kan gitu susah bangun ya biasanya kita ya. Tapi di situ si Bagas malah nyindir. Giliran diajak buru-buru muncak aja nggak semangat, banyak bener alasannya. Giliran foto semangat bener. Nggak, gue malas gue mau tidur aja. Mungkin si Evan ini tipe-tipe yang gila-gila foto begitu. Tapi si Evan digituin juga diam aja. Menganggap si seniornya ini lagi ngambek aja kali. Tadi dia mau naik ke puncak malam-malam gak ada yang nanggepin. Ya udah dari situ mereka ketiduran. Dan bangun-bangun udah malam tuh. Jadinya mereka lanjut makan malam lagi. By the way, ini konteksnya nggak ada pendaki lain ya gengs ya. Ya tadi abisnya kan gue udah bilang selain emang mahal kesananya, perizinannya juga repot bener. Susah. Tapi di sini kan ada Joseph yang expert. Dia ini sampai punya sertifikat resmi pendaki internasional gitu loh. Ditambah ada Bagas orang dalam situ ya, yang bisa punya akses tadi tuh ke kereta gantung. Jadinya ya udah bisa tuh mereka. Nah ini lagi makan malam nih. Si Bagas cerita katanya tadi pas tidur dia mimpi. Baru kali ini nih gua mimpi tapi berasanya nyata banget. Masa tadi gua mimpi ketemu nyokap. Padahal kan nyokap gua udah nggak ada ya. Tapi di situ nyokap gua senyum. Apa mungkin dia seneng kali ya gua sekarang ada di sini? Karena dia tahu banget tuh ini adalah salah satu wishlist gua untuk mendaki Jaya Wijaya. Di situ dijawab sama Evan. Ya mungkin ini pertanda nyokap lo kangen kali. Nanti begitu turun dari sini, pokoknya lu jangan lupa nyekar ya. Nggak pernah nyekar kan? Udah berapa lama lo? Semenjak kerja di Papua tuh, nggak pernah kesana lagi. Singkat cerita lagi ya, sampai besoknya ini akhirnya mereka mulai mendaki. Butuh sekitar 12 jam untuk sampai ke puncak dengan medan yang cukup sulit. Kalau ini level game, hard begitu gengs. Jadi dalam 12 jam itu jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti gitu terus ya. Teknik pendakian dan tali menali benar-benar dibutuhkan di sini katanya. Jalurnya juga nggak main-main. Salah ngelangkah dikit nih, bisa tergelincir jatuh ke jurang yang sampai 100 meteran tuh jauh. Semua tebing-tebing juga terlihat tuh menjulang-menjulang. Cuma bisa dipanjat ditaklukkan pakai tali. Tapi di sini maksudnya talinya nggak bisa disogok ya. Bukan tali silaturahmi. Biar nggak putus, pinjam dulu 100. Pokoknya setelah jalan istirahat lagi, mereka pun bersiap nih menuju puncak di sekitar jam 3 pagi. Cuaca kala itu dingin banget. Pelan-pelan nih mereka melangkahkan kaki gitu berpijak pada satu batu gitu kan. Alon-alon asal kelakon. Nah, tapi ini di Papua bukan di Jawa ya. Tapi baru sekitar 1 jam pendakian. Habis tadi mereka terakhir istirahat, mereka udah mulai ngos-ngosan. Karena pendakian kali itu katanya bebar di luar prediksi. Jauh lebih sulit dari bayangan mereka. Pas sampai di middle range nih, atau setengah puncak gitu bahasanya ya. Menurut Evan, oksigen di sana tuh berasa mulai tipis. Namanya itu tinggi banget habisnya. Dan bikin mereka sesek. Ditambah ngos-ngosan juga gitu. Jadi kayak susah nafasnya kayak gitu. Pokoknya saat itu mereka berada di ketinggian 4.400 mdpl. Yang mana kalau puncaknya tuh di puncak Kartens itu ada di 4.800 mdpl. Jadi ya sebenarnya dari posisi mereka yang ada di middle range nih, puncaknya mah udah kelihatan tuh di depan mata tuh. Lah tapi untuk menuju ke sananya, gak semudah itu sayang. Karena tantangannya ini makin menantang. Yang bikin Evan, Joseph, sama Bagas merinding, mereka nih sempat ngelihat ada plakat yang sengaja dibuat. Untuk kayak semacam apa ya, dedicated. Dari beberapa pendaki yang memang pernah meninggal hipotermia di tempat itu. Jadi cuacanya emang ekstrim, gengs. Kalau kita sekarang nih di Jakarta, nih lagi kepanasan banget ya. Nggak di Jakarta deh, banyak wilayah-wilayah di Indonesia juga panas bener. Nah kalau di sana tuh dingin bener. Yang berarti apa yang mereka lakukan pada saat itu tuh nggak main-main. Itu kan masih ada tadi saat sebenarnya kita kagak kaget. Ini aja deh kita kaget nih. Jadi mereka nih nggak boleh main-main. Kalau salah langkah atau salah ambil keputusan, bisa jadi nama mereka lah yang akan dibuatkan plakat di situ. Coy. Makanya tuh mereka menyempatkan untuk berdoa biar semuanya lancar. Sampai akhirnya pagi pun perlahan datang. Jadi langit tuh dirasa udah sedikit lebih terang, yang ternyata waktu menunjukkan jam 5 pagi, gengs. Puncak Kartens juga terlihat semakin dekat. Nah, mereka semua kan basicnya emang sering mendaki gunung tuh sebelumnya. Nah, biasanya kalau menjelang pagi begitu tuh, udah ada kayak sinar matahari tipis-tipis, tubuh mereka bakal terasa hangat. Ya karena panas dari efek matahari itu. Tapi di puncak Jaya Wijaya ini, yang mereka rasakan kagak ada panas-panasnya, berdingin bener. Boro-boro ada kehangatan, tapi ya udah mereka terus melakukan tuh perjalanannya tuh. Kali ini, Evan, Bagas, sama Joseph dihadapkan sama tebing yang posisinya vertikal katanya gitu, Van. Lurus kata si Evan tuh. Dan di beberapa titiknya itu udah mulai kelihatan ada beberapa tumpahan glacier es. Sampai akhirnya mereka bisa megang gitu kan, walaupun tetap kedinginan ya. Dan sebelum-sebelumnya nih mereka semua udah pernah ngerasain salju di luar negeri begitu ya. Kagak kayak kita. Cuman Evan sama yang lain tetep aja norak. Sesekali tuh, dipegang-pegang, dimain-mainin gitu kan, es-esnya kayak butiran-butiran gitu. Abisnya kayak bangga bener mereka akhirnya bisa sampai di titik itu. Padahal kalau bawa tongji mah lumayan ya. Bisa buat es tuh di atas. Masuk lagi ya tongji ya, boleh ya masuk ya di sini ya.
Nah pokoknya setelah melewati tebing yang vertikal begitu lurus, tantangan mereka selanjutnya nih adalah jalan setapak yang kanan kirinya mah jurang. Mereka harus nyusurin tuh jalan setapaknya itu sampai tiba namanya di jembatan akhir. Jembatan yang paling menantang, macam raja terakhir nih. Dimana panjangnya nih, bayangin ya, 50 meter. Dan cuma terdiri dari 3 tali. Satu tali nih buat pijakan, satu tali buat pegangan tangan, satu lagi buat pegangan tangan kiri. Jadi begini-begini tuh kayak sirkus. Ih sumpah ya, pas gue baca email ini, gue langsung nyari tahu kan perihal jembatan itu. Iya apa ada ya? Di atas gunung gitu 50 meter, satu helai doang buat pijakan kaki. Ternyata beneran begitu lah. Gue bilang kayak macam jembatan Siratal Mustaqim. Ih takut. Jembatan 3 tali itu katanya dibuat di atas ketinggian 300 meter, gengs. Yang pas dilihat ke bawah, dasarnya tuh kagak kelihatan. Ngeri banget. Tapi sekali lagi, Evan, Bagas, sama Joseph tuh berhasil melewati semua itu, gengs. Tepuk tangan dulu. Keren banget tadi medannya. Dan dari situ udah beberapa langkah lagi nih mereka tiba di puncak Cartens. Ya akhirnya mereka sampai di puncak itu jam 10 pagi, gengs. Jadi tadi pas masih sunrise, itu mereka masih di wilayah middle range ya. Kebayangkan berarti sesusah apa buat ke puncaknya. Ya mungkin untuk yang super pro bisa lebih cepat dari mereka. Semua itu depend dari kesiapan fisik, mental, sama kondisi cuaca juga. Untung sebelumnya nih, Evan sama Joseph kan ngotot untuk istirahat dulu di tadi tuh danau-danau. Nggak nurutin mauannya si Bagas yang minta lanjut buat naik langsung tuh malam. Bisa ambruk mereka. Pokoknya pas sampai ke puncak Cartens, Mas Bule nih si Joseph yang sebenarnya manly, cool, yang anak alam banget tuh sampai mewek, gengs. Soalnya dia beberapa ya nggak nyangka, terharu, puas juga dengan bilang katanya pendakian yang kali itu tuh adalah pendakian yang paling ekstrim dan paling berat selama hidupnya. Bahkan katanya lebih berat daripada Everest, gengs. Everest. Padahal kan gunung Everest itu salah satu gunung yang paling ekstrim ya. Ya mungkin karena katanya kalau di Everest itu dia tuh rombongan rame-rame dan memang disponsori sama brand juga. Ya si Joseph aja bilang kalau pendakian itu ekstrim, apalagi buat Evan sama Bagas nih maksudnya. Tapi ternyata semuanya bisa tuh sampai ke puncak. Bagas juga sampai terdiam gitu kan, gak percaya. Matanya berkaca-kaca dan dia sempat bilang, akhirnya gue sampai sini juga. Kalaupun gue mati dalam waktu dekat, kayaknya ini arwah gue bakalan tenang deh. Ya kan soalnya wishlistnya udah checklist ya berarti ya. Mereka di puncak Cartens tapi nggak lama-lama banget. Kira-kira setelah 20 menitan, tiba-tiba nih cuacanya memburuk. Dimana hujan es tuh mulai turun. Batu es gitu kerikil-kerikil turun, next. Dan kabut ini juga mulai datang. Membuat jalanannya mereka lalui itu jadi sangat licin. Mereka turunkan gitu dengan sangat hati-hati. Sampai akhirnya bisa berhasil tuh dari tebing yang vertikal tadi. Jadi udah ngelewatin jembatan ya. Mereka sampai kepikiran buat berhenti dulu. Karena dilihat nih, cuaca makin parah. Kayak nggak mendukung gitu, bahaya. Tapi misalkan kalau mereka bertahan di situ juga nggak tahu akan berapa lama nih badannya bisa berhenti. Jadinya mereka tetap nekat buat lanjut tuh turun tapi pelan-pelan di tengah kondisi yang badai. Tapi tahu-tahu Bagas nih kepleset sampai keguling-guling beberapa kali. Dia membuat kakinya kekilir, kepelitak karena jalannya tuh licin banget-bangetan katanya, gengs. Bagas yang ngerasa kakinya nih sakit banget sampai katanya mati rasa, itu nggak bisa digerakin. Dia teriak-teriak kesakitan gitu kan. Evan sama Joseph akhirnya mapa Bagas nih buat jalan, kakinya sampai diseret. Jadi sebelah kakinya diseret terus sambil dipapa gitu loh. Nah kenapa mereka terus jalan dalam kondisi yang kayak begitu? Karena mereka kan nggak tahu nih badannya akan berlalu nih berapa lama lagi. Soalnya mereka udah sempat berhenti nih sekitar setengah jam lebih. Tapi kayak nggak ada tanda-tanda ini tuh berhenti, malah kayak semakin gede. Baju mereka aja udah sampai basah sampai ke dalam-dalam, gengs. Padahal kan luarnya mereka udah pakai jaket yang apa sih namanya itu? Windbreaker, yang anti angin sampai anti air juga. Tapi tetap aja rembes sampai ke dalam. Jadinya rasa dinginnya tuh beberapa nusuk gitu sampai tulang. Bayangin aja udah badai, dingin kan. Ditambah lagi baju mereka basah. Dengan udara yang begitu, linu-linu pasti. Nah akhirnya mereka juga merasa sesak napas akhirnya tuh. Harapannya nih mereka kalau tetap jalan nih turun perlahan-lahan, seenggaknya kadar oksigen yang ada di atas itu kalau di bawah kan bisa berubah, lebih bisa menghirup udara. Kalau di atas kan kayak sesak. Tapi ya karena kondisinya seperti itu, akhirnya mereka bertiga ini menyerah. Soalnya Evan sama Joseph udah kayak nggak ada tenaga buat mapasi Bagas nih. Ya udah mereka berhenti. Mereka saling berpelukan nih dengan harapan suhu tubuh dari masing-masing nih kan pelukan gitu kan bisa menghangatkan satu sama lain. Mereka juga di situ berdoa biar badan ini cepat berlalu. Di tengah pelukan itu mereka terus melakukan doa dan berdiskusi. Joseph ini sempat bilang, ini tadinya dinginnya nusuk banget ya, tapi sekarang kok gue merasa gerah ya? Apa jangan-jangan ini gue mulai hipotermia? Ini gerah banget deh, aku pengen lepas jaket, katanya gitu, tapi pakai bahasa Inggris ya. Evan langsung kayak, jangan, tetap pakai jaketmu, tetap pakai sampai kita kembali ke bawah. Sementara di situ Bagas udah diem aja, dia nggak komentar apa-apa. Soalnya dia kelihatan kedinginan sama kesakitan juga itu kakinya. Nah saat itu si Evan merasa kalau dia adalah satu-satunya orang yang tingkat kesadaran ini masih paling tinggi. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan dua temannya itu buat turun sendirian ke bawah duluan supaya bisa
minta pertolongan untuk ke bawah. Evan turun akhirnya dengan kemampuan yang tersisa, yang kayak dia nggak tahu ya dapat kekuatan dari mana. Bisa kayak cepet gitu jalannya. Tiba-tiba tuh badannya terasa enteng aja, gengs. Perjalanan naik tadi kan tuh selama berjam-jam ya. Tapi pas turun nih terasa kok kayak cepet banget. Ya cuma beberapa kali ya dia istirahat lanjut lagi ya. Cuma lebih cepat daripada tadi daki. Soalnya si Evan tuh memikirkan keadaan Joseph sama Bagas ini, dia mau nyelamatin temennya. Sampai akhirnya dia tiba di base camp danau-danau. Udah di depan mata nih ya. Dimana Evan kan bermaksud untuk menuju tenda sebentar untuk mau ganti baju nih. Terus ke bawah buat minta pertolongan. Yang penting kan dia bajunya udah nggak basah. Tapi pas Evan melangkah masuk ke tenda, tiba-tiba toto dia dihadang sama sosok yang besar banget. Sosok itu secara mendadaknya muncul dari balik tebing yang tadinya kayak macan gitu ya, kakinya 4 gitu kan. Toto berdiri jadi tinggi besar banget. Gedenya kayak beruang katanya, gengs. Tapi mukanya kayak kerah, giginya tajam, bulunya putih. Evan sendiri di situ bingung, itu apa? Dia nggak pernah ngeliat ada hewan kayak begitu tuh bentukannya. Yang jelas di situ Evan ketakutan karena terlihat itu tuh binatang tapi kayak agak kayak monster juga. Yang jelas-jelas juga buas ya, giginya tajam-tajam. Evan yang terdiam karena dia nggak mau membuat pergerakan yang mendadak. Soalnya kalau katanya menghadapi beruang kan kayak kita harus diem nih. Tapi sosok itu Toto dengan cepat kayak berlari gitu menerkam si Evan. Di situ Evan langsung merasa dirinya kayak nggak akan selamat dan semuanya mendadak menjadi gelap. Tapi tahu-tahu pas sadar, dia ini sudah terbangun di atas kasur dengan kondisi yang kayak lemes parah gitu, badannya sakit semua. Dia nggak tahu dia lagi di mana. Matanya kan kayak masih ngerip-kerip gitu kan, masih kayak baru sadar. Tahu-tahu dia melihat nih ada Bagus datang gitu kan dari yang siluet. Tahu-tahu dia jadi jelas. Di situ Bagas bilang, "Syukur Van akhirnya kamu siuman juga. Semua udah selesai. Kita berhasil sampai ke puncak Kartens bareng-bareng. Makasih ya udah sama-sama bantu menyelesaikan mimpi gua." Di situ Evan masih kayak nge-lag, kepalanya juga kayak masih pusing. Tapi dia menarik kesimpulan kalau dia ini sepertinya pingsan karena diserang sama sosok berbulu putih tadi. Jadi masih ingat tuh si Evan tuh tentang sosok tersebut. Tapi karena ngeliat ini ada Bagas sudah baik-baik aja, Evan langsung nanya, "Kakimu udah nggak apa-apa, guys? Joseph di mana?" "Iya udah nggak sakit kok. Joseph masih tidur. Ini gue panggil petugas dulu ya biar lo cepet diurus." Evan masih lemas kayak cuma ngangguk terus dia merem lagi. Dan di situ kayak ada suara-suara orang datang. Yang pas Evan sedikit melek, terlihat ada beberapa orang berseragam yang bilang kalau katanya dia sekarang lagi ada di posko evakuasi. Ya Evan bersyukur banget berarti kondisi mereka semua udah aman nih, udah dievakuasi. Pas tahu Evan udah siuman, sama para petugas tuh kayak Evan dikasih beberapa perawatan sama disuruh makan juga. Dan sewaktu kondisinya sudah lebih baik, udah nyambung juga nih diajak ngobrol, Evan nanya ke petugas, "Temannya Bagas sama Joseph nih di mana?" Petugas bilang itu Joseph masih dirawat di tenda sebelah, belum bangun. Sementara Bagas tidak selamat. Pas dengar begitu kan Evan kaget ya. Maksudnya nggak selamat gimana? Orang tadi masih ngobrol sebentar kok sebelum petugas ini datang. Ternyata tim evakuasi itu menemukan mereka bertiga dengan kondisi lagi berpelukan di tempat terakhir tadi. Jadi pikirannya Evan yang memutuskan untuk turun sendiri itu terus ngelihat sosok besar berbulu putih itu nggak pernah kejadian sebenarnya. Dimana semua itu hanya semacam halusinasi atau kayak mimpinya aja, sebab dia sendiri pun terkena hipotermia dan kekurangan oksigen juga. Karena yang sebenarnya terjadi, mereka bertiga ini pingsan sambil berpelukan. Cuma sedihnya, Bagas yang mungkin tubuhnya nggak kuat dengan kondisi itu, akhirnya lewat tidak selamat. Evan masih loading nih, karena kan tetap tuh di pikirannya dia sempat lari turun ke bawah gitu kan, yang ternyata nggak pernah kejadian. Dimana kenyataannya ya Evan terus-terusan bersama Bagas sama Joseph. Dia pun pingsan tuh di sana di atas. Dan karena Bagas ini kan dari awal memang karyawan di perusahaan yang orang dalam tadi. Semua perjalanannya tuh udah di scheduling. Harusnya turunnya kapan kan sudah tercatat. Nah dari bawah nih tidak ada kabar dari mereka bertiga. Ya akhirnya dengan cepat nih untungnya tim evakuasi itu langsung nyusulin ke atas buat ngecek dan ternyata bener aja tuh ditemuin. Ya udah diselamatin. Dari atas sana untungnya jenazah Bagas berhasil dibawa tuh ke bawah. Tapi ya memang sudah tidak selamatnya dari atas ya. Bagas juga akhirnya dibawa ke kampung halamannya dan dikubur di sebelah makam orang tuanya. Di situ Evan yakin kalau di dalam sana Bagas bakal cerita dengan bangga kepada orang tuanya kalau dia telah sampai di puncak Kartens, puncak tertinggi di Indonesia yang menjadi impian setiap pendaki. Evan selama ini berpikir kalau dialah yang berhasil menaklukkan gunung. Tapi setelah dia sampai ke puncak Kartens, Evan baru sadar kalau bukan dia yang menaklukkan gunung, tapi memang alam sama Tuhanlah yang memberikan izin agar dia bisa sampai ke puncak gunung. Cerita Evan ini pokoknya dibilang didedikasikan penuh untuk Bagas. Evan juga minta doa dari kalian semua untuk Bagas semoga bisa selalu tenang di sana. So, untuk guys, teman cerita kali ini, sebuah cerita penutup dari edisi Teman Indonesia, dimana sebenarnya kita sebelum-sebelumnya kan sudah banyak tuh mendapatkan cerita-cerita pendakian. Tapi cerita pendakian kali ini rasanya berbeda ya, karena di sini lebih kayak apa, menceritakan sebuah kejadian yang ekstrim. Ya mungkin tapi semua balik lagi. Hal yang terjadi pada Evan dan teman-temannya itu adalah suratan takdir. Tapi belakangan, setelah kejadian tersebut, ada satu hal nih yang baru diketahui oleh Evan dari cerita Gunung Jayawijaya, yaitu untuk pantang berbicara sembarangan dan cerita mengenai hal-hal yang mistis, yang mana semuanya tuh bisa menjadi kejadian kalau dilakukan di atas sana. Sampai-sampai masyarakat asli sekitar situ memang
memegang teguh dan mempercayai hal ini. Maksudnya nih, kalau dipikir-pikir, dari awal nih Bagas bercerita tentang mimpi bertemu ibunya saat mereka lagi ada di danau-danau tuh, dan ucapannya kata bisa mati dengan tenang karena sudah bisa naik ke puncak gunung, itu semacam isyarat yang akhirnya menjadi kenyataan. Akhirnya beneran kejadian dan dikuburkan di samping makam orang tua. Tapi pertemuan Evan dengan Bagas terakhir kali yang seperti mimpi, yang si Evan sudah dievakuasi terus tahu Bagas datang, dibilang katanya semua sudah selesai, kakinya sudah tidak sakit lagi. Buat Evan itu menjadi semacam apa ya? Isyarat dari Bagas kalau mungkin memang Bagas sudah bahagia, sudah tenang di sana. Jadi terima kasih banyak ya untuk ceritanya kepada Bang Evan yang sudah melengkapi cerita 37 provinsi dari Indonesia, gengs. Karena jarang banget yang ngirim tentang dari cerita Papua Pegunungan. Dari 20 ribuan email yang masuk, itu kurang lebih hanya 6 doang cerita dari Papua Pegunungan. Tapi kita pilihnya akhirnya cerita dari Bang Evan ini, gengs. So akhirnya pecah telur juga 37 provinsi yang sudah ada playlistnya, bisa kalian nonton ya buat maraton. Dan buat yang pada nagih horror Oktober, nanti dulu kita lihat dulu nih sampai subscribersnya 3 juta ya. Makanya kalian kalau belum subscribe minta tolong di subscribe di bawah biar kita bisa lanjut, biar kita juga bawanya lebih semangat begitu. Jadi sampai jumpa lagi ya kapan-kapan. Assalamualaikum.